Ya, apa itu transient? Ya, nah, transient itu kita tahu pada waktu yang lalu, ya, kita punya rumus umum difusivitas panas kita untuk K konstan, itu adalah D kuadrat T, dx kuadrat, D kuadrat T, dy kuadrat, tambah D kuadrat T, dz kuadrat, tambah kalau ada energi dibangkitkan, dibagi K, ya, sama dengan 1 per alfa, diferensial suhu dibagi diferensial waktu. Nah, itu adalah persamaan umum difusivitas panas kita untuk koordinat persegi atau Cartesian. Ya. Nah, pada waktu yang lalu kita membicarakan adalah diferensial suhu bagi waktunya ini sama dengan 0. Artinya tidak terjadi perubahan suhu, perbedaan suhu dengan waktu. Artinya dengan perjalanan waktu suhunya tetap ada, beda, tapi tidak berubah. Ya, sehingga beda suhu bagi beda waktu itu sama dengan 0. Nah, pada beberapa kasus, ya, pada beberapa kasus pindah panas, ini tidak steady state. Ya, kalau beda suhu bagi beda waktu sama dengan 0 kita sebut steady state. Tapi pada banyak kasus juga ini tidak steady state. Ya, contohnya apa, Pak? Pada waktu kita melakukan sterilisasi, ya, sterilisasi itu suhu di tengah, kalau makanan kaleng, ya, makanan kaleng, suhu di tengah produk dibanding suhu di dinding produk, dinding kaleng, itu dengan waktu berubah terus, ya, sampai dia makanan itu matang. Bukan hanya matang tapi steril. Nah, setelah itu terjadi steril, baru dia tidak berubah lagi dengan waktu. Ya. Nah, atau kalau kita menggoreng, merebus, masak, ya, dan sebagainya. Atau pada waktu kita baru menyalakan api atau baru kita kontak dengan suatu sumber panas, itu pindah panasnya transient. Artinya beda suhu bagi beda waktunya tidak sama dengan 0. Nah, ada 2 metode yang dilakukan orang untuk memecahkan permasalahan ini. Karena ini rumit. Rumitnya kenapa? Karena ini partial differential equation atau persamaan diferensial partial. Kenapa? Karena di satu sisi beda suhunya dengan jarak, di satu sisinya lagi beda suhunya dengan waktu. Nah, pendekatan yang dilakukan orang adalah yang pertama, itu yang disebut dengan sistem LAM, ya, atau sistem tergumpal. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari sebentar apa itu sistem LAM. Dan yang kedua adalah dengan terpaksa kita. Kalau sistem LAM tidak berlaku, kita mesti memecahkan permasalahan atau persamaan partial diferensial kita yang ada sudah tulis sebelumnya di atas. Ya, dan itu agak sedikit rumit. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik. Yang ini adalah yang mudah. Yang mudah, tapi ada kiat yang perlu diperhatikan. Ya. Nah, kalau lupa kiat ini, nah jadi kita jadi salah nanti ininya, ya. Ada syaratnya, ya, syaratnya untuk menggunakan sistem LAM yang mudah ini. Ya. Nah, syaratnya yaitu adalah suhu produk, syarat pertama, ya, syarat nomor 1. Suhu produk di mana saja itu sama. Jadi seperti yang di atas ini, yang A, ya, bola tembaga, ya, kalau ini panas, suhunya di mana saja sama, di tengah, di pinggir, ya, di tengah, semuanya sama. Itu syarat nomor 1. Ya. Nah, kalau itu tidak tercapai, maka tidak bisa kita gunakan. Ya. Contohnya yang B, ya, daging sapi panggang. Ya. Daging sapi panggang ini kalau kita lihat di bagian tengah suhunya sudah ada tulis itu 40 derajat. Agak setengah ke atas 90 derajat. Dan yang paling atas 110 derajat. Ya. Jadi nggak bisa kita gunakan untuk
daging sapi panggang ini. Ya, jadi nggak bisa kita gunakan metode LAM. Jadi syarat nomor 1, suhu produk di mana saja sama. Pak, apakah itu ada? Ya, apakah itu ada? Tentu pertanyaan seperti itu kan? Ya, ada. Nanti kita akan lihat bagaimana benda-benda apa saja yang seperti itu, ya, benda itu. Jadi ini tadi suhunya seragam, kapan saja. Kalau suhunya turun jadi 50, maka semuanya 50. Kalau suhunya turun 60, semuanya jadi 60, ya. Ya itu ini syaratnya. Jadi setiap saat suhu bendanya itu selalu sama, ya. Nah, kalau syarat itu terpenuhi, maka kita persamaan kita yang rumit tadi, yang panjang persamaan rutinitas panas itu bisa kita sederhanakan dengan pindah panas secara konduksi dan konveksi sederhana. Misalkan perhatikan ini ada benda sembarang. Benda itu ya mempunyai massa, ada volumenya, ada densitasnya, ada suhu awalnya. Dan yang tidak kalah penting tadi, tidak kalah penting, benda itu suhunya seragam kapan saja. Ya. Nah, benda sembarang ini tadi kita masukkan ke suatu fluida. Ya, maka kita tahu bahwa apabila ada benda yang mempunyai suhunya beda dengan suhu fluida, maka benda itu akan terjadi pindah panas dari benda ke fluida atau dari fluida ke benda. Nah, tentu saja karena ini tadi ke fluida, fluida itu ya bisa udara, bisa cairan ya. Maka akan terjadi pindah panas secara konveksi. Nah, kita misalkan luas permukaan benda itu kita beri tanda AS. S-nya surface. Koefisien pindah panas konveksinya H. Suhu fluidanya T tak hingga. Kenapa artinya T tak hingga? Ini kita celupkan di suatu benda, di mana pada waktu kita celupkan itu suhu saking fluidanya ini banyak. Ya, saking banyaknya fluidanya sehingga pada waktu benda panas kita masukkan ke dalamnya, maka suhu fluidanya tidak berubah. Ya, tidak berubah. Oleh karena itu kita beri tanda tak hingga itu. Nah, pindah panas secara konveksi itu kita sudah tahu rumus konveksi sama dengan H kali luas permukaan, ya luas permukaan itu ada bidang sentuh, permukaan sentuh dikali suhu fluida dikurangi suhu benda. Ya, itu adalah pindah panas yang terjadi. Nah, untuk selang waktu DT ini selang waktu terkecil ya, perubahan suhu benda sebesar DT. Ya. Maka keseimbangan energi benda pada selang waktu DT dapat didekati dengan, ya ini ya, pindah panas ke benda selama waktu DT itu sama dengan ya, pindah panas ke benda selama selang waktu DT itu sama dengan perubahan atau peningkatan energi di dalam benda DT. Ya, dalam selang DT. Atau bisa kita tulis pindah panas ke benda selama waktu DT itu dengan rumus konveksi. H kali AS ya, beda suhu dikali waktu. Itu sama dengan perubahan suhu di dalam benda, massa benda dikali CP panas spesifiknya dikali beda suhu benda dikurangi suhu fluida ya. Nah, kalau kita misalkan ya, kalau kita tulis T kurang T tak hingga ya. T kurang T tak hingga kita tulis seperti ini. Ya, kalau kita misalkan ada theta sama dengan T kurang. Ya. Ini konstan ya. Ini konstan.
Nah, D theta itu sama dengan D kurang D tak hingga. Ya. Nah, karena ini tadi konstan, diferensial konstan sama dengan 0. Maka bisa kita tulis D theta sama dengan DT. Ya. Dan kita tahu massa itu adalah rho atau massa jenis dikali volume benda. Ya. Maka bisa kita tulis di sini ini sama dengan rho V CP dt. Ya. Nah, ini bisa kita tulis juga rumusnya jadi HS ya. Ini ya. Jadi minus di sini minus T. Ya, ini minus supaya dia pindah ke sini ya. Sama dengan ini dt-nya kita pindahkan ke bawah. Rho V C dt bagi D suhu bagi beda waktu ya. Yang ininya kita pindahkan ke bawah. Ya, kita pindahkan ke bawah. Ya. Nah, kalau itu kasusnya ya, ini bisa kita ganti kan? Nah, kita bisa ganti ini sekarang min HS. Nah, surface ya, theta sama dengan rho V C D theta bagi dt kan? Seperti itu ya. Nah, kemudian kita tulis lagi ini minus HS bagi rho V C sama dengan ini dt sama dengan d theta bagi theta. Ya. Nah, ini ya. Atau ini ya, ini theta, d theta, ini theta. Ya. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa integral ya, integral integral dt per t sama dengan ln t. Ya. Maka ini bisa kita tulis hasilnya adalah ya, integral d theta per theta adalah ln theta, kita evaluasi theta 1 ke theta t. Ya, sama dengan minus HS ya bagi rho kan seperti itu ya. Nah, T nah, ya ini ya, ini hasilnya. Dan logaritma itu kalau kita ambil antilogaritmanya dan kita ganti kembali tetanya ya, teta awal TI dari T1 ya, TI yang ini kita ya, kita ambil antilogaritma, kita dapatkan E min HAS rho CP per versus PT ya. Ya, ini ya. Sudah saya tulis rupanya ini ya. Jadi ini log, anti-log jadi E ya. Jadi di buku ditulis seperti ini. Ya. T kurang theta hingga bagi TI kurang theta hingga sama dengan E pangkat min BT. Nah, di mana B-nya adalah HS rho CP. Kok kenapa ditulis begitu, Pak? Ya, supaya lebih mudah menulisnya. Kalau dulu orang kan susah, nggak ada word processor, pakai mesin ketik, repot menulisnya ya. Jadi, nah, ya B
B itu disebut sebagai konstanta waktu. Satuannya adalah T-1 atau 1 per detik ya. Dengan mengetahui T, maka suhu benda setiap saat dapat diketahui. Suhu benda akan mendekati suhu lingkungan secara eksponensial. Ini gambar ya, gambar 43 ini kelihatan. Semakin besar B, maka semakin melengkung dia. Ya, artinya semakin cepat dia sampai ke suhu seragam, suhu yang sama dengan fluida ya. B-nya ya. Kalau semakin kecil B, semakin lambat dia untuk mencapai mendekati suhu fluida ya. Nah, laju pindah panas dari lingkungan ke benda atau sebaliknya dapat kita dekati dengan rumus itu ya, QHST. Total ya, QHST kurang theta hingga Q-nya ya. Nah, total pindah panas ke benda atau sebaliknya dapat dikatakan dengan Q, M, C untuk di benda ya. Ini yang atas tadi untuk fluid, untuk konveksi, yang bawah untuk secara konduksi Q, MC kali beda suhu benda ya dikurangi TI. Nah, pindah panas maksimumnya adalah MCP T tak hingga kurang TI ya. Maksimum itu kenapa? Karena suhu TI-nya asumsinya suhu fluidanya yang lebih tinggi ya. Nah, atau sebaliknya nantinya untuk suhu benda yang lebih tinggi. Nah, tadi syarat pertama adalah suhu benda di mana saja sama. Nah, sekarang bagaimana kita tahu bahwa suhu benda itu di mana saja sama? Ya. Nah, ada orang namanya Pak Biot. Pak Biot ini membuat rumus ya, ya, yang merupakan adalah rasio pindah panas secara konveksi dibagi pindah panas secara konduksi ya. Pindah panas secara konveksi dibagi pindah panas secara konduksi ya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya itu BO sama dengan HLC dibagi K. Dari mana datangnya itu ya? Nah, kita ambil saja. Kalau pindah panas secara konveksi dengan tahanan termal, kita tahu H kali delta T. Dan pindah panas secara konduksi K kali delta T bagi L. Ya, bagi L ya. Nah, itu pindah panas konduksi. Nah, kalau kita lihat ya di sini ada yang sama adalah delta T. Maka delta T-nya kita saling menghilangkan, maka kita dapatkan dan LC-nya naik ke atas, maka kita dapatkan LC per K bagi 1 per H, yaitu tahanan termal secara konduksi di benda dibagi tahanan termal secara konveksi di benda. Ya. Nah, kalau BI-nya ini besar, BI-nya besar ya. Artinya apa kalau BI-nya besar? Artinya tahanan konduksinya besar. Ya, kalau tahanan konduksi besar dari pinggir ke tengah, maka panas itu artinya pindahnya lebih lambat. Kalau pindah panasnya lambat, maka suhu benda di dalam benda itu tidak seragam artinya. Ya. Nah, oleh karena itu kalau bilangan BI-nya besar tidak bisa. Nah, kalau bilangan BI-nya kecil, apa artinya kecil? Artinya kecil itu adalah bisa pindah tahanan termal, pindah panas konduksi kecil, atau tahanan termal pindah panas konveksi yang besar. Artinya pindah panas konveksinya lambat sehingga benda sempat menyeragamkan suhu di dalamnya. Ya. Nah, perhatikan di sini ada LC ya. LC itu adalah volume
dibagi luas permukaan. Ya, volume dibagi luas permukaan. Ya, nah kapan BI-nya kecil? Ya, BI-nya kecil kalau kita lihat di sini ya, BI-nya kecil sudah dihitung orang ya, yaitu apabila bilangan BI-nya, bilangan BI ya, BI itu sama dengan H LC per K lebih kecil dari 0,1 ya, lebih kecil dari 0,1. Kalau lebih besar dari 0,1 maka perbedaan suhu di dalam benda itu tidak dapat diabaikan, tapi kalau bilangan BI-nya lebih kecil dari 0,1 maka beda suhu di dalam benda bisa kita asumsikan seragam atau tahanan termal konduksi di dalam benda kecil ya, sehingga pindah panas bisa cepat secara konduksi. Nah, LC kita perhatikan ya, LC kita perhatikan beda untuk silinder dan untuk bola. Kalau untuk benda persegi ya, LC adalah setengah tebal. Artinya apa? Kalau kita punya benda seperti ini, ada pindah panas dari kiri dan dari kanan, maka LC-nya adalah segini. Ya. Ya, bedakan kalau hanya dari satu sisi ya. Kalau satu sisi, maka LC-nya adalah tebal. Ya. Ini tebal bagi dua kalau dari dua sisi. Nah, untuk silinder, ya, untuk bola dulu ya. Untuk bola ini kita lihat kan volume rumusnya 1/6 pi d pangkat 3. Ya, luas permukaannya pi d kuadrat atau 4 pi r kuadrat. Ya, itu adalah pi d kuadrat. Ya, kalau kita bagi dia, ya, kita dapatkan pi-nya saling coret, d-nya ini ya 1/6d atau 1/3 r ya, atau r pangkat r bagi 3 atau d bagi 6 ya. Nah, untuk silinder ya, pindah panas secara konduksi 1 dimensi pada arah radius, LC-nya itu V bagi AS, volume silinder adalah pi r kuadrat, luas permukaan kali L panjang ya. Luas permukaan silinder adalah 2 pi r keliling ya kali L panjang. L-nya saling coret, R kuadrat R ini pi-nya hilang jadi setengah R per 2 atau D per 4 ya. Itu adalah LC ya. LC untuk silinder adalah R per 2 atau D per 4. Untuk bola adalah R per 3 atau D per 6. Kalau untuk persegi ya itu setengah tebal ya. Dengan catatan pindah panas datang dari sisi kiri dan sisi kanan benda persegi ya, atau Cartesian tadi, atau flat datar ya, benda datar. Oke. Nah, kita kasih suatu contoh. Ini ada di buku contohnya ya. Suhu suatu aliran gas mesti diukur menggunakan suatu termokopel. Termokopel ini adalah gabungan dari dua jenis kawat. Ya, jenis kawatnya berbeda, kemudian ujungnya disatukan. Ya, kalau kita panaskan dia, maka akan terjadi perpindahan arus listrik. Demikian juga kalau kita arahkan aliran fluida, maka akan terjadi perubahan pindah panas di sambungannya. Dan akan terjadi arus listrik ini digunakan untuk mengukur suhu sambungan itu. Nah, ini kawat termokapel, sambungannya kelihatannya di solder ya. Nah, ini bisa didekati, diukur ya. Diameternya itu 1 mm. Berbentuk bola ya, berbentuk bola. Seperti pada gambar di samping. Ya. Properties dari sambungan itu K-nya 35 watt per meter persegi, Rho-nya 8.500 kg per meter kubik, dan CP-nya 320 joule per kilogram, dan koefisien konveksi antara
sambungan dan gas adalah 210 watt per meter persegi derajat Celcius. Tentukanlah berapa lama diperlukan bagi termokopel itu untuk membaca 99% dari beda suhu awal. Ya. Nah, kita masukkan dulu rumusnya. Kita cari LC-nya. LC R/3 atau D/6, D-nya 0,1 mm atau 0,001 meter bagi 6. Kita dapatkan itu 0,000167 meter. Ya. Kemudian bilangan biotnya, kita hitung bilangan biotnya. Ya. Bilangan biotnya HLC per K. H-nya tadi 210 diketahui. Ya. LC-nya kita hitung tadi 1,67 kali 10 pangkat 4 dibagi K. K-nya tadi dikali 35. Nah, kita dapatkan hasilnya lebih kecil dari 0,1. Nah, kalau bilangan biot lebih kecil dari 0,1, maka kita tahu tadi sistem LAM dapat kita gunakan. Ya. Nah, agar dapat membaca 99% dari beda suhu awal, maka suhu dari sambungan tersebut mestilah 99%-nya. Ya. Nah, kita tulis ini 99% dari T. Nah, hingga ya dibagi suhu awal itu mestinya 0,01. Jadi misalnya kalau TI-nya 0 derajat, T tak hingganya 100 derajat, ya, suatu termokopel dianggap membaca 99% ya, perbedaan suhu pada waktu pembacaannya 99 derajat Celcius. Ya, jadi kalau kita masukkan ini, ya, kalau kita 99 berapa lama? Kita hitung B-nya ya, HAS rho CP, HAS rho CP ya. Perlu diperhatikan V bagi AS jadi LC ya. H rho CP LC sama dengan kita masukkan angkanya kita dapat 0,462 per detik. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan 44 ya. Kita dapatkan ini E min BT. Ini tadi beda suhunya ini 0,01 atau 1%. Kita masukkan angkanya, E pangkat minus 0,42 per second dikasih waktu. Ya. Nah, kemudian kalau kita kalikan dengan logaritma, log natural, log 0,01 sama dengan log E pangkat min 0,462 T. Ya. Nah, log 0,0461 ini adalah minus 4,65. Dan ini juga log ini, jadi kita min ya, 0,462 log NE. Log E itu 1. Jadi T 4,605 bagi 0,462 itu sama dengan 9,97 detik ya, yang kita bulatkan menjadi 10 detik. Jadi artinya apa? Kita mesti menunggu paling tidak 10 detik agar bacaan temperatur termokopel itu bisa mencapai 99% dari beda yang sebenarnya atau 99% betul bacaannya ya. Ya, ada kesalahan sekitar 1%. Ya. Tolong dicatat ini ya, ada kuisnya bentar. Ya, memprediksi kematian seseorang. Nah, ini contoh soal juga nomor 2. Seorang pria ditemukan meninggal pada jam 5 sore di suatu ruangan yang suhunya adalah 20 derajat Celcius. Ya, suhu mayat tersebut diukur 25 derajat Celcius pada waktu ditemukan. Dan koefisien pindah panas konveksi di ruangan itu adalah 8 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Dengan memodelkan tubuh
itu sebagai silinder dengan diameter 30 cm ya dan panjangnya 170 meter, taksirlah. Nah, ini taksir secara kasar ya. Waktu orang tersebut meninggal. Nah, jadi kita asumsikan, kita ambil suhunya suhu rata-rata untuk mencari properties bendanya. 37 suhu awal tubuh manusia ditambah 25 pada waktu ditemukan, bagi 2 suhu rata-ratanya 31. Dan dari tabel A9 pada suhu 31 kita dapatkan, atau yang paling dekat ya, K-nya 0,617, Rho-nya 996, CP-nya 4178. Ya, dari mana itu Pak? Dari tabel A9 ya, di belakang, halaman paling belakang, lampiran itu ya, lampiran A9. Nah, panjang karakteristik tubuh itu LC V per AS, kita hitung V. Ini ya V, volume, R0 kali tinggi. Nah, yang luas permukaannya ada luas permukaan selimut luar, dan kedua, sisi depan dan belakangnya tutup ya. Nah, itu 2 kali 0,15 kali 1,7, tambah 2pi R kuadrat ya. 2pi ya. Kita masukkan angkanya, kita dapatkan 0,0698 ya. Kita masukkan dia ke hitung bilangan biotnya HLC per K, kita masukkan angkanya, kita dapatkan ternyata bilangan biotnya lebih besar 0,89, itu lebih besar dari 0,1. Maka metode LAM tidak dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan berapa lama orang tersebut telah meninggal. Kenapa? Karena bilangan biotnya lebih besar dari 0,1. Ya. Tapi kalau kita hanya mau taksir-taksir saja secara kasar, ya taksir secara kasar, maka bisa kita hitung terus ya dengan maksimikal kasar, ya asumsikan seragam, padahal walaupun tidak seragam ya. Nah, kita hitung B-nya HS, rho CP-nya H, ya, rho CPLC. Ini ya, kita dapatkan hasilnya B-nya 2,79 kali 10 pangkat minus 5 per detik. Nah, sekarang kita masukkan nilai itu persamaan 44, T kurang T tak hingga bagi TI, ya, kita kali E min BT. Ya. Nah, suhu pada waktu ditemukan tubuh 25, suhu udara sekitarnya 20, suhu awal 37 kurang 20, E pangkat min 279 T ya. Nah, ini gimana Pak nyarinya? Kita kali logaritma di sini ya. Log ya. Nah, sama dengan minus 2,79 kali 10 pangkat min 5 T ya kali log E. Log E itu E versus log E itu 1 ya. Jadi kita dapatkan ini ya. Dan kemudian ini angkanya dari logaritma ya. Tabel logaritma atau daftar logaritma atau dari komputer, dari kalkulator. Ya, kemudian kita bisa T-nya itu adalah 3.860 detik. Coba hitungnya betul nggak itu ya pakai kalkulator. Ya, atau sekitar 12,2 jam. Jadi bisa kita taksir kira-kira ya, perkiraan ilmiah ya, walaupun tidak benar orang ini telah meninggal sekitar 12 jam yang lalu atau sekitar jam 5 pagi ya, jam 5 pagi, walaupun tidak betul ya, tapi ini hanya perkiraan kasar seperti itu ya. Rumusnya bisa dipakai
Tapi bisa kita gunakan untuk menentukan perkiraan kasar. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Silakan, siapa itu? Hindun ngerti? Iya, Pak. Oke, bisa ini nanti ada soal ini. Ya. Silaningsih. Asi silaningsih. Iya, Pak. Gimana? Bisa? Bisa, Pak. Oke, ya kalau bisa kita lanjut dengan ini. Ya. Nah, ini. Ini contoh soal masih ya. Ini ujian tahun 2014. Ya, jadi sudah berapa tahun itu? 8 tahun soal ujiannya ini ya. Bisa saja tapi dikeluarkan lagi. Ya. Sebutir bakso dengan diameter 3 cm. Ya. Ada 3 cm ya. Ini ada bakso besar artinya ya. Bakso tenis apa ya, yang besar ya. Dengan diameter 3 cm ingin dipanaskan dengan merebusnya dalam air panas pada suhu 90 derajat Celcius. Suhu awal bakso adalah 30 derajat Celcius. Setelah direndam dalam air panas selama 2 menit, 2 menit ya, berapa suhu titik dingin bakso tersebut? Ya, titik dingin itu artinya yang bagian tengah. Ya, jika rho-nya 1000, Cp-nya 4000, ya, Joule kilogram per K, koefisien konduktivitasnya 10, dan koefisien konveksinya 40. Berapa suhu bakso? Oke ya, setelah dipanaskan selama 2 menit. Nah, kita ketahui D bakso tadi 3 cm. TI-nya suhu awal 30. Suhu lingkungannya adalah 90. Rho-nya 1000, Cp-nya 4000. Ya. Sering Cp ini 4. Ya, bukan 4 ya. 4 itu 4 kilojoule. K-nya 10, H-nya 40. Ya. Yang kita ingin itu 2 menit itu adalah 120 detik. D-nya artinya 3 cm 0,03. Ya. Nah, untuk bola, LC tadi adalah R per 3 atau D per 6. Kita masukkan angkanya 0,03 bagi 6, kita dapatkan 0,005 meter. Kita hitung bilangan biotnya HLC per K. 40 kali 0,005 bagi 10, 0,02. Yaitu lebih kecil dari 0,1. Sehingga sistem LAM dapat digunakan untuk bakso pada soal ini. Apa betul Pak bisa? Ya, ini tadi rekaan saya aja buat soal ya. Kalau mau tahu pasti ya kita ukur menggunakan tadi termokopol, kita celupkan di tengah-tengah bakso, kita cemplung di air panas yang 90 derajat, tentu ada termometer juga, termokopol yang kita celupkan di airnya betul enggak suhunya ya. Dan kemudian kita hitung D sebenarnya HAC per rho CP, rho VCP. Ya. Nah, atau H bagi rho CLC, 40 bagi 1000 bagi kali 4000 bagi 0,05. Ya. Jadi itu kita dapatkan hasilnya adalah, kita masukkan angkanya, kita dapatkan hasilnya adalah 0,002. Ya. 0,02 ini B. Ini ya. Nah, sekarang kita gunakan rumus 44, yaitu T bagi ini, TI kurang ini, E pangkat min BT. Ya. Nah, T-nya tadi 120 menit ya, B-nya 0,02. Jadi B kali T-nya adalah 0,002 kali 120.
berapa nih? 240. Ya, coba hitung. Benar berapa itu? Kalkulator. 0,02 kali 120. 0,24 ya. 0,24. Nah, B pangkat E ya, pangkat minus 0,24 itu adalah, kalau kita lihat kalkulatornya nggak bisa kalkulator tukang sayur ya. Tukang sayur nggak ada E-nya. Ya. E pangkat 0,24. Oh, salah. E pangkat minus. Nah, minus tadi lupa. 0,24. Nah, ya, jangan lupa itu seperti itu, saya salah tadi ya. Pangkat minus 0,24 kita dapatkan hasilnya 0,787 ya. Kalau tidak 0,787 artinya ada yang salah kalian dalam menekan kalkulatornya ya. E pangkat minus 0,24 minus ya. Saya tadi nggak pakai minus ya, jadi repot jadinya. Ini 0,787. 0,786 sekian tadi ya sebetulnya ya. 0,7866. Jadi dibulatkan 0,787. Jadi T kurang TT kurang theta hingga sama 0,787 kali TI kurang theta hingga. Jadi T 2 menit 0,787 kali 30 kurang 90 tambah 90 kita dapatkan 42,78 derajat Celcius ya. Itulah suhu bakso kita ya kalau sudah 2 menit. Nah, artinya masih jauh dari ideal, dari suhu lingkungannya yang adalah 90 derajat Celcius. Nah, ini sebetulnya kuis ya. Jadi teladan 1 tadi catat Rho-nya 850, 8.500 ya. CP-nya 320, H-nya 210, D-nya 2 mm, ya, K-nya 35. Nah, suatu aliran gas seperti teladan 41 akan diukur menggunakan termokopel yang sambungannya disolder berbentuk bola dengan diameter 2 mm seperti pada gambar. Konduktivitas sambungan 0,35, Rho-nya 8.500, CP-nya 320, dan koefisien konveksinya sambungan gas adalah 210. Nah, ya, sama seperti berapa lama? Nah, kita lihat dulu. Lihat dulu bilangan BI-nya. Ya. Oh, tentukan LC-nya. Ya, LC-nya dulu karena dia berbentuk bola. LC sama dengan H L per K HLC. Oh, LC, sorry. LC D per 6. D-nya berapa tadi? 2 ya. 0,002 bagi 6. Ya. Itu artinya 0,0018. 6 kali 3, 31. 3
nih 0,003 terus 33. Nah, ya. Itu adalah LC. Ya, nah ini. Jadi kita dapatkan LC-nya adalah tadi dari hitungan itu 0,003 ya. Nah, kemudian yang ditanya itu lagi adalah berapa bilangan biotnya? Nah, bilangan biotnya kita hitung H LC per K ya. Kita tahu tadi H-nya mana 210 LC-nya tadi 0,003 ya. HLC per K. K-nya mana? 35 ya. 35. Jadi 210 kali 0,0003 ya. Betul ya, 0,003 bagi K. K-nya tadi 35. Nah, ini kalau kita kali-kalikan dapat H-nya adalah 0,002 ya. Ini pilihannya itu ya. 0,02 dan ini lebih kecil dari 0,1. Maka metode alam dapat digunakan. Ya. Nah, kemudian kalau metode alam dapat digunakan, berapa B-nya? Nah, B itu adalah minus H, HS, Rho, C, P. Nah, ini tadi adalah LC ya, terbalik ya. Jadi minus H bagi Rho, C, LC. Nah, H-nya tadi 210 ya, bagi Rho-nya berapa tadi? Rho-nya 8.500 kali C-nya 320 kali LC. LC-nya tadi adalah 0,00 LC-nya 0,003 ya. 0,003. Ya. Itu sama dengan 0,232. Ya. 0,232 ya. Ya. Dan kemudian waktunya kontak dengan gas agar pembacaan 90%, kita sudah bicarakan tadi, tinggal memasukkan angkanya dan didapatkan hasilnya adalah 20 detik. Ya, 20 detik. Ya, perlu 20 detik untuk termokopel itu membaca pembacaannya sempurna, ya. Nah, soal dalam kasus untuk benda lembaran. Catat soal, oke. Ya, pertama sebatang pempek lenjer. Ya, dengan diameter 4 cm direbus dengan air panas pada suhu 95 derajat Celcius. Soal pempek lenjer adalah 30 jika Rho 1000, CP 4000, koefisien konduktivitasnya 10 dan koefisien konveksinya 40, hitunglah ya LC. Jadi kita hitung LC adalah D per 6. Oh, lenjer ya, silinder D per 4. D per 4, kita masukkan angkanya. 4 cm itu adalah 0,004, masukkan adalah 0,01. Ya, 0,01. Kemudian kita hitung BI-nya. Ya, BI-nya H LC per K. H-nya berapa? 40 kali LC-nya tadi 0,01 bagi K, K-nya 10. Ya, ini bisa coret ya, sama dengan 0,04. Nah, artinya apa? Lebih kecil
dari 0,1. Maka metode LAM dapat digunakan. Ya, 0,04 LAM dapat digunakan. Dan kemudian berapa suhu di titik tengah? Nah, lama waktu ya untuk suhu titik dinginnya meningkat ke 25 derajat Celcius. Oh, suhu awal 30. Bukan salah ini ya, 75 ya. Bukan 25 derajat karena suhu awalnya sudah 30 ya. Nah, oh, 95. Nah, 95 ya, 95. Ya, tinggal kita masukkan angkanya ya. T ya. Ininya tadi 9. Oh. Ini sama dengan 0,01 ya. Nah, ya tadi karena kita mau 99%. Ya, agar suhu titik dingin ya. Nah, tinggal dimasukkan atau apa ini ya. Oke. Sampai di situ bagian 1 tentang LAM kapasitas sudah selesai kita bicarakan. Ya, saya save dulu. Oke. Ada pertanyaan di sini? Atau yang masih belum mengerti sebelum kita lanjut? Helda, gimana? Helda? Oke. Helda, tidur Heldanya ya? Ya, Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Bisa ya itu ya. Oke, jadi itu oke, kalau gitu kita coba kasih ini dulu. Kita cari contoh soal dulu satu ya. Oh, ini contoh soal yang sama aja. Ini saja kita coba rubah di sini. Ini kita ganti dia. Ininya sekarang kita ganti ini sudah save. Ini kita ganti 90. Ya. Pertanyaannya hitunglah waktu diperlukan agar titik dingin, suhu titik dingin sama dengan 70 derajat Celcius. Nah, coba dikerjakan, dijawab, taruh di ini, di kolom chat. Jadi yang pertama kali, ini dirubah dulu, rubah. Ada juga yang dirubah. Ya, dirubah. Untuk lem bentuknya besar ya, 6 cm yang besar.
Oke ya. Jadi ini kita cari dulu apa tadi LC ya. LC-nya berapa? Jadi yang dijawab itu LC. LC sama dengan berapa? Ya, bilangan biot sama dengan berapa? Ya, dan kemudian T-nya berapa ya? Sama-sama kita kerjakan, saya lagi kerjakan juga di kertas lain sama saya ya. Tulis di chat kalau gitu, kalau kalian bisa ini. LC tadi adalah D per 4. Nah, D per 4, D-nya berapa tadi? 6 cm bagi 4. Ya. Kemudian bilangan biot. H LC per K. H-nya tadi berapa? 40. Kali LC. Bagi K. K-nya berapa? 10. Ya, BI-nya lebih kecil dari 0,1. Sehingga metode LAM dapat digunakan. Hitung B kecilnya, B-nya H AS bagi rho C V sama H bagi rho C LC. H-nya tadi 40. Rho-nya 1000. Kali C-nya 4000. Kali LC 0,0. Ya, hitung. Bagi buka kurung. Rho 1000 kali C-nya 4000 kali LC. Ya. Koma 0,001 B. Kemudian ditanya tadi waktu. Nah, T 70 kurang 90 bagi suhu awalnya 30 kurang 90 sama dengan E pangkat min B T. Nah, 70 kurang 90 bagi 30 kurang 90.
Oke. Ya, jawabannya taruh di chat ya. Di chat tulis nama kelasnya ya, nama dan kelasnya. Nama dan kelasnya apa? Ya, supaya nama kelas saja ya, supaya saya mudah mencari kalian termasuk di kelas mana ya. Misalnya Helda. Helda ini kalau saya Layo A ya. LC-nya berapa? BI-nya berapa? Ya, T-nya berapa? Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang berikut. Berikut bagian 2 adalah jika metode LAM tidak bisa kita gunakan, ya, metode LAM tidak bisa kita gunakan, maka kita mesti menggunakan cara yang lain. Ya, cara yang lain. Jadi, bila LAM tidak bisa digunakan, ya, LAM tidak bisa digunakan, maka perhatikan lagi baik-baik. Ambil itu ya. Nah, jadi contoh ini. Analisis benda yang tidak memenuhi sistem LAM. Pada awalnya, benda seperti ini suhunya awal I, kemudian diekspos ke lingkungan, terjadi pindah panas secara konveksi. Ya, ini bidang dinding, ini silinder panjang, ini bola. Ya, nah artinya apa? Kalau tidak memenuhi sistem LAM, maka akan ada beda suhu di bagian tengah. Ya, di bagian pinggir mungkin bisa sama dengan suhu lingkungan, tetapi di bagian tengah pasti beda-beda, bergantung kepada tahanan termal konduksi benda itu. Kalau tahanan termalnya besar, ya seperti ini, jauh-jauh ya. Tapi kalau tahanan termalnya rendah, kecil, maka dia bisa langsung atau mendekati langsung. Ya, nah kita perhatikan di sini sebelah kanan, ini pada waktu T sama dengan 0, dia itu suhu awal, titik awalnya ini seperti ini. Nah, pada waktu dia T sama T1, pinggirnya sudah berubah. Bagian pinggir sudah sama dengan T tak hingga. Ya, dan kemudian setelah itu pertama bergeser ini parabola perbedaan parabola suhu di dalam benda. Dan pada waktu T-nya mencapai tak hingga, maka baru dia suhunya sama dengan suhu lingkungan. Ya. Nah, kalau kita kembali ke awal, ya suhu kita tadi D kuadrat T dx kuadrat, kalau dia satu dimensi, sama dengan 1 per alfa dt per dt, maka kalau kita misalkan tadi ada theta bintang, di mana theta bintangnya adalah theta dibagi TI. Theta tadi adalah T kurang theta hingga. Ya, theta per TI itulah theta bintang. Kemudian ada yang disebut dengan X bintang. X bintang adalah X bagi L. Ya, kemudian ada suhu bintang. T bintang adalah alfa T per L kuadrat sama dengan bilangan Fourier. Ya. Nah, semuanya ini sekarang menjadi tanpa satuan. Nah, ada kondisi batasnya ya. Theta bintang pada waktu X bintang, kemudian waktunya 0, ya, artinya suhu awal, suhu di atas sama suhu awal itu 1. Kemudian diferensial theta bintang bagi dx bintang pada waktu X bintang sama dengan 0, itu sama dengan 0. Ya, artinya suhu awalnya ini ya. Nah, di titik dinding itu suhu awalnya sama dengan TI.
Ya, nah sekarang setelah kita beri rasio seperti ini, maka theta bintang kita sekarang merupakan fungsi X bintang, bilangan Fourier, dan bilangan Biot. Ya, nah pemecahannya rumit, ya, tetapi kita ambil hasilnya saja. Hasilnya saja adalah persamaan 539A. Ya, 539A, theta bintang sama dengan sigma. Penjumlahan total ya dari N sama dengan 1 sampai tak hingga. Cn, EXP itu adalah E pangkat ya. EXP minus apa nih? Cacing ini apa bacanya ya? N kuadrat kali bilangan Fourier dikali cos ya. Lambda sebetulnya ya, lambda N kali X bintang. Di mana bilangan Fourier adalah alpha T per L kuadrat. Dan Cn adalah 4 sin cacing N dibagi 2 cacing N tambah 2 sin 2 cacing N. Ya, dan perhatikan sinnya ini dalam radian ya, bukan derajat, radian. Nah, ini tadi sudah kita ini. Nah, persamaan yang 539 ini panjang sekali, tetapi nah, ini ada tetapinya. Untuk tau atau bilangan Fourier-nya lebih besar dari 0,2, maka suku kedua dan seterusnya itu dapat diabaikan karena nilainya menjadi kecil sekali. Sehingga mengganggu kita pada waktu melaksanakan perhitungan, tetapi membantu kita di dalam melaksanakan perhitungan juga. Ya. Nah, sudah dihitung orang. Bagi bidang datar, untuk bilangan Fourier lebih besar dari 0,2, itu rumusnya adalah A1 E pangkat min lambda kuadrat tau cos lambda X bagi L. Ya. Kemudian untuk silinder, nah ini silinder ya, A, E pangkat lambda 1 kuadrat tau kali. Nah, ini J0 ya. J0 ini adalah bilangan Bessel. Ya. Bilangan Bessel ordo, fungsi Bessel ordo 0. Nah, J0 ya. Lambda IR R0. Ya. Dikali tau 0,2. Ya. Nah, untuk bola. Nah, bola ya, A1E pangkat min lambda 1T sinus lambda 1R bagi R0 bagi lambda 1R R0. Ya. Nah, kalau yang ini, yang saya lingkar ini, untuk R mendekati 0, maka limitnya sama dengan 1. Ya, ini limitnya sama dengan 1. Nah, J0 ini fungsi bilangan Bessel ordo 0. Oke, sebelum kita bicara nanti itu, ya, itu ada tabelnya. Ya. Kemudian untuk bidang datar ini tadi, yang 410, untuk titik di tengah-tengah, atau X-nya sama dengan 0, maka hubungannya adalah A1E min lambda 1T. Ya, demikian juga dengan silinder. Tentu lambda untuk bidang datar, untuk silinder, dan untuk bola berbeda-beda. Ya, tentu ada hitungannya, nanti kita lihat di contoh. Nah, ini bilangan Bessel. Ya, bilangan Bessel ada tabelnya, itu tabel 41. Ya, nah, ini bilangan Biot. Kalau bilangan Biotnya berapa? Maka lambda satunya langsung baca di sini A1, ini lambda 1, A1, lambda 1, A1 untuk masing-masing untuk bidang datar, silinder, dan bola. Jadi contoh, untuk bilangan Biot
0,1, ya, maka untuk bidang datar lambda satunya adalah 0,311. Ini ya, kalau ininya 0,1 ini ya, ini untuk bidang datar. Untuk bola, untuk silinder, ini dia 0,417, ya. A1-nya 1,024. Demikian juga untuk bola. Ya. Nah, untuk bilangan vessel ordonal, nah ini ada ini ya. E-nya ini adalah yang di tengah-tengah, dari bilangan vessel itu apa? Ini lambda 1 R per R0-nya berapa? Ya. Nah, itu kita hitung dulu, itu kita masukkan di sini, tinggal kita baca. Misal ininya 0,4, maka bilangan Bessel ordinalnya adalah 0,9604. Kalau ordo 1 0,1960, ya. Jadi Pak repot Pak, lihat ya, begitulah. Ya, begitulah kita mesti ini. Nah, kalau misalnya tidak ada dalam ini Pak, misalnya 0,75, ya kita ambil interpolasi. Nah, kalau kita menggunakan laptop, pakai Excel, maka bilangan Bessel ini ya sudah, kalau untuk Windows 2007 ke atas ya, bilangan Bessel ini sudah ada di dalam Excel. Ya, di dalam Excel. Jadi apa namanya? Kalau bilangan Excel kita bisa masukkan itu ya. Kita bisa masukkan, tinggal mudah ya, tidak repot lihat tabel ya. Nah, kemudian untuk kasus satu perbilangan biot atau KHL-nya sama dengan 0 atau artinya H-nya menjadi tak hingga, ya, yaitu kasus di mana permukaan benda tiba-tiba dibawa ke suatu suhu T tak hingga pada waktu T0 dan dibiarkan pada T tak hingga selamanya, ya, maka itu bisa kita sebut sebagai H tak hingga. Artinya suhu permukaan tiba-tiba sama, bisa sama dengan suhu lingkungan. Ya. Suhu benda berubah dari suhu awal ke suhu lingkungan pada akhir ya konduksi pindah panas transient. Jadi maksimum pindah panas yang dapat diterima oleh benda atau yang dihilang oleh benda adalah Qmax sama dengan MCP T tak hingga kurang TI ya, atau rho VC T tak hingga kurang TI ya, itu Q maksimum. Contoh ya, suatu telur biasa ya, dapat didekati sebagai bola dengan diameter 5 cm. Ya, jadi telur agak lumayan itu ya. Telurnya pada awal, padahal sebetulnya telur tidak bulat ya, nanti kita akan pelajari ya. Nah, pada awalnya telur ini punya suhu 5 derajat Celcius, artinya ada dari kulkas ya. Kemudian dimasukkan ke air mendidih, direbus, ini telur rebusnya pada suhu 95 derajat Celcius. Dengan mengambil koefisien konveksi pindah panas konveksi 1200 watt per meter persegi, tentukanlah berapa lama bagi telur itu untuk mencapai suhu 70 derajat Celcius. Nah, ini kita asumsikan pindah panas melalui apa namanya? Melalui kulit ya. Kulitnya itu tahanan terpalnya bisa kita abaikan ya. Nah, kemudian kita hitung bilangan biotnya. Karena ini tadi kita bisa hitung dulu. Biot yang pakai LC ya. LC-nya berapa? 5, 0,05 bagi 6 kan?
artinya 0,009 sekian. Ya, 0,009 sekian. Bentar ya. Ya. Dan kemudian kita hitung bilangan diodnya. Bilangan diod yang pakai LC dulu. BI sama dengan H LC per K. Ya. H-nya berapa di sini diketahui, hanya 1.200 kali 0,009 bagi K. K-nya 0,627. Ya. Saya hitung dulu 5 bagi 6 tadi berapa? Kalkulator ya. Kalkulator kita adalah tadi 0 0,05 bagi 6. Oh, 0,08. Ya, sorry, maaf. Ya. Bilangan diodnya 1.200 kali 8 ya. Bagi 0,627. Ya, kita dapatkan 15,31. Ini lebih besar dari 0,1. Jadi lam tidak bisa kita pakai, ya. Kemudian kalau lam tidak bisa kita pakai, maka bilangan diod yang tadi pakai LC nggak bisa kita gunakan. Kita hitung bilangan diod yang nggak pakai LC. Ya, nggak pakai LC karena ini tadi tidak berlaku lam kan. Kalau lam tidak berlaku, maka bilangan diod pakai LC nggak berlaku. Kita hitung bilangan diod biasa aja. BI sama dengan HR0 per K. 1.200 tadi diameternya 0,05 cm ya. Itu dibagi 2, 0,025 bagi 0,7 kita dapatkan bilangan diodnya 47,8. Ini bola ya. Nah, karena ini ya, karena bola, maka kita lihat koefisien yang ditanya apa tadi? Center ya, titik tengah. Ya. Nah, jadi kita lihat berapa alfa lambda 1 dan A1-nya untuk 47,8. Nah, kita lihat di sini. Di sini bilangan diodnya nggak ada ya. 40 dengan 50, 47,8 ya. Jadi ini kalau kita ambil 50 ini 37, ini 192. Jadi kita ambil dia antara 40 dengan 50, 3,0632, 19942 dengan ini ya. Nah, dengan interpolasi ya, dengan interpolasi kita bisa dapatkan lambda satunya 3,0753, A1-nya 1,998 ya. Nah, kita masukkan ke rumus kita. Kalau titik tengah tidak ada lagi ini yang belakang-belakangnya sinus-sinusnya ya untuk bola. Kita masukkan T0, 0 ini artinya T titik tengah kurang θ hingga bagi titik awal kurang θ hingga sama dengan A1 E pangkat min lambda 1 tau. Ya, bilangan Fourier ya. Nah, kita masukkan angkanya 70 kurang 95, 5 kurang 95 sama dengan 1,9958 kali E pangkat min 3,0753. Ya. Nah, ini kita ambil lognya. Kita hitung dulu yang sebelah sini. 70 kurang 95 bagi 5 kurang 99 berapa itu? 70
kurang 95 kurang bagi buka kurung 5 kurang 95 tutup kurung. Ini adalah 0,277. Sama dengan ya. Kalau kita ambil logaritmanya 1,9958. Ini kalau kali tambah jadinya ya, tambah log. Jadi ini karena negatif min 3,0753. Ininya kuadratnya. Nah, ini kuadrat. Tahu, sorry. Ya. Nah, ini kita pindahkan ke kiri. Ya. Kirinya itu kita sudah kurangkan jadi minus ya. Log saya ln 0,277 kurang ln 1,9958 minus ya, minus 1,97 ya, minus 1,97 ini minus 1,972 minus 1,972 ya, 972 sama dengan ini minus 3,0753 kuadrat 3,0753 dikuadratkan ya, minus 9,457 ya. Nah, ini minus-minusnya hilang. 1,97 bagi 9,457 1,972 bagi 9,457 ya, itu adalah 0. Jadi tau nih 0,208 ya, 209 sorry 209 hitungannya ya. Jadi kita masukkan T, jadi kan tau adalah alfa kali T bagi R0 kuadrat ya, sehingga T tau kali R0 kuadrat bagi alfa ya, 2,09 kali R0 kuadrat 0,025 kuadrat ya, bagi alfanya tadi diketahui ya, alfa diketahui mana tadi, nah ini ya dari tabel ya, tabel A9 ya, 0,151 kali 10 pangkat min 6 ya, 6 kita dapatkan T-nya 865 detik atau 14,4 menit ya, lama juga, termasuk lama untuk merebus telurnya ya, harusnya. Oke. Nah, cara lain yang digunakan orang selain pikir rumus adalah menggunakan diagram. Diagramnya dapat diagram Heisler ya, di mana pada sumbu X-nya ini adalah bilangan Fourier ya, yaitu alfa T per L kuadrat ya. Sumbu X-nya, sumbu Y-nya adalah theta 0, yaitu T0 kurang theta hingga bagi TI kurang theta hingga. Di mana T0 di sini adalah suhu titik tengah ya, suhu titik tengah. Dengan mengetahui menghitung berapa bilangan Fourier atau mengetahui suhu titik tengah kita, dan bilangan BI-nya ini bilangan 1 per BI, di mana BI-nya bukan yang BI lam ya, BI yang tidak lam ya. Dan kemudian di sini ada kalau kita ingin tahu suhu di titik tertentu ya, ini perhatikan tetanya tidak theta 0, T saja ya, maka bisa kita gunakan diagram
yang sebelah kiri, yaitu di mana sumbu X-nya adalah 1 per PI, sumbu Y-nya adalah tadi theta yang tanpa 0. Ya. Dan kemudian garis kurvanya di dalamnya adalah X bagi L. Ya. Demikian juga kalau kita ingin menghitung Q per Q max-nya. Ya. Hanya saja kalau menggunakan diagram ini, mesti berhati-hati sekali. Kenapa? Karena bergeser sedikit, maka pembacaan kita akan menjadi keliru. Ya. Makanya itu tadi orang membuat untuk bilangan Fourier lebih besar dari 0,2, orang menggunakan rumusnya saja, ya, rumus daripada repot begitu ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita menghitung. Jadi kalau kita bisa pakai ini, ya, kalau ya ini kalau lebih dari 0,2 kita bisa gunakan rumus 4, 10, 11, 12 ya. Nah, tentu untuk itu kita hitung dulu bilangan Fourier-nya ya, yaitu alfa T bagi delta X-nya. Atau kalau ini alfa T bagi R0 kuadrat ya, delta X kuadrat, ini bukan delta X ya, tapi kuadrat ya. Ya, ini untuk ini. Nah, ini ada contoh. Suatu plat kuningan kita panaskan dia ya. Tebalnya 4 cm. Ya, awalnya pada suhu seragam 20 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan melalui plat oven, di oven pada suhu 500 derajat Celcius, suhunya tetap plat, tetap dalam oven selama 7 menit. Dengan mengambil kombinasi konveksi dan koefisien perpindahan panas radiasi menjadi 120, tentukanlah suhu permukaan plat saat keluar dari oven. Nah, suhu permukaan ini ya. Suhu permukaan. Jadi kita hitung. Ya, kita ambil di tabel A3 ya. Pada suhu ini, suhu oven ya, kita dapatkan K-nya 110, Rho-nya 8530, CP-nya 380, alfanya 33,9 kali 10 per 6 meter kuadrat ya. Dan kita perhatikan tadi platnya tebalnya 4. Jadi 2L, artinya L-nya setengahnya 0,02 ya. Nah, kita hitung 1 per periodnya K per HL, kita masukkan angkanya 45,8. Nah, kita bilang Fourier alfa T per L kuadrat. Alfa T-nya 339 kali 10 per 6, kali T-nya tadi 7 menit, 7 kali 60 detik, bagi L kuadrat 0,02, kita dapatkan 35,6. Ya, kemudian dengan ini kita lihat T0 kurang T tak hingga bagi TI kurang T tak hingga. Ya, itu dari mana dapatnya? Ya, kita lihat kalau pakai grafik. Ya, nah ini saya kasih lihat tadi bilangan Fourier tahu kita itu adalah 35,6. Nah, ini kita lihat ini skalanya adalah skala logaritmik ya. Nah, ini 30, ini 50. Ini garis yang ini kurang ke kanan garisnya ya. Ini adalah 40 di sini. Sedangkan kita tadi adalah 35,6. 35,6 adalah di sini ya. Nah, ini 35. Ya. Nah, ini yang garis hijau. Garis hijau ini adalah 35,6. Ya. Dan kemudian kita lihat tadi 1 per BI kita berapa? 1 per BI kita 45,8 ya. 45,8. Ini ada 45 ya. Ini ada 45 di sini. Ya, 45. Ya. Nah, itu ya, 45,8. Kemudian kita tarik garis ke kiri. Nah, ini agak ke atas ya. Jadi saya geser nggak bisa rupanya. Ini karena ininya kita ya. Jadi 4, 0,4, 0,5 ini mesti ke bawah sedikit, 0,45 atau 0,46 atau 0,47 gitu ya. Nah, jadi tadi sudah saya ini buku dapatkan 0,46. Saya tadi melihatnya 0,45 ya, hanya beda sedikit ya.
Kemudian kita suhu titik tengahnya bisa kita tahu, yaitu 284 derajat Celcius ya. Ini kalau pakai grafik ya begini caranya nyarinya. Ya. Kemudian suhu permukaan. Suhu permukaan itu X per L-nya adalah 1 kan? 1. Nah, kita ambil nih X per L yang 1 yang ini. Ya. Nah, kita lihat tadi ini bilangan 1 per bilangan biotnya itu adalah tadi 3 bilangan biotnya berapa tadi? Oh, 45,8 ya, 45,8 kita masukkan ini 10, ini 100 nih. 45 sebelah kanan 50 ya. Nah, kita tarik dia yang pakai 1 hubungkan dengan 1 karena X permukaan X per L ya. Temu di sini ya. Di sini kita tarik ke kiri, kita dapatkan itu 0,99. Nah, suhu permukaannya adalah 0,99 kali suhu titik tengah tadi 2792,0 kurang 500 tutup kurung ya kali 0,99 tambah 500 kita dapatkan suhu permukaannya adalah 281,4 ya 281,4. Nah, ini ya. Kalau pakai 0, ini ya, ini tinggal bacanya saja ya, 0,99 kali 0,46 ya, kalau kita kalikan kita dapatkan 28. Kalau saya ngitungnya 281,6. Ya bolehlah 282 ya. Nah, kalau kita gunakan rumus tadi ya, rumus untuk T dari 0,2, kita hitung bilangan biotnya 0,002, kita lihat dari tabel 41 untuk bidang datar, lambdanya 0,0141, A1-nya adalah 1,0033 ya. Nah, kita masukkan ke rumus yaitu TA1E minus lambda kuadrat tau ya, bilangan Fourier ya. Nah, bilangan Fourier-nya sudah kita hitung, kita masukkan di sini. Bilangan Fourier tadi 35,6, 0,141 kuadrat kali 0,356. Ini A-nya 1,003, E pangkat ya. Ya. Nah, kita dapatkan hasilnya cos 01 ya, 0,494. 0,494, maka titik suhu titik tengahnya adalah 0,494 kali TI kurang theta hingga ditambah theta hingga kita dapatkan 264,5 ya. Nah, kita bulatkan 265 ya, mendekati apa yang sudah dihitung dengan cara sebelumnya ya. Cara sebelumnya berapa tadi? 265 ya, cocok, sebetulnya cocok angkanya. 284 ya, 284. Nah, 284. Ya. Nah, kalau saya lebih percaya dengan hitungan pakai rumus daripada melihat grafik ya. Nah, 265 ini ya. Kita tinggal kalikan, masukkan angkanya. Ya. Nah, kalau silinder kita gunakan diagram Heisler yang ini. Sama ya. Ada Heisler yang untuk ini ya. Kemudian nah ini pendinginan poros silinder panjang. Ya. Silinder panjang. Ini ada contoh ya. Jadi tinggal kalian baca saja ini ya. Baca ini ya. Waktu kita sudah habis ya. Nah, ada pertanyaan di sini. Kalian nanti jawab di PR ya.
kenapa terjadi beda hasil yang didapatkan antara menggunakan metode grafik dan metode rumus. Metode mana yang lebih dapat dipercaya? Nah, ya. Kalau saya lebih mau, kalau pertanyaan seperti itu, saya lebih mau menggunakan metode rumus karena rumus dasar teorinya kuat, ya. Kalau tadi grafik, sebetulnya bisa. Grafik itu dulu waktu kita belum ada buku yang ini, saya masih menggunakan buku yang lain, ya. Zamannya Bu Hilda ngambil mata kuliah ini, zamannya Bu Tamaria dan yang lain sebelumnya dosen-dosen yang muda itu ya, adik-adik kelasnya Bu Hilda, Bu Tamaria, Bu Puspita dan sebagainya itu ya. Maka dulu kita grafiknya ini kita perbesar. Kami fotokopi perbesar taruh di A3. Nah, jadi besar ya. Jadi lebih betul ngitungnya. Ya, jadi pakai A3 lebih betul ngitungnya, hasilnya hampir sama. Ya, hasilnya hampir sama. Jadi kalau kita tadi menggunakan grafik ini karena grafiknya kecil ya, sehingga agak sulit untuk kita membacanya. Jadi saya waktu itu juga buat masih belum pakai belum pakai proyektor ya, belum pakai LCD proyektor, masih pakai OHP namanya ya, overhead projector. Itunya ditulis pakai beningan di plastik ya, ditulis. Nah itu seperti itu ya, jadi belum ini. Oke ya. Nah, jadi untuk hari ini kita selesaikan sampai di sini ya. Si waktunya sudah habis ya. Nanti dipelajari ya. Evaluasi pembelajaran minggu depan kita nanti bicarakan lagi untuk benda yang bukan silinder, bidang datar ataupun bola. Ya, dan juga bagaimana kalau benda itu potongannya pendek. Jadi kalau silindernya kita potong seperti pempek lenjer yang mau kita makan, ya kita goreng. Nah, gimana itu ya? Atau makanan kaleng, dalam kaleng kan tidak panjang ya, jadi tidak bisa pindah panasnya satu dimensi. Ya, bagaimana caranya? Itu yang akan kita bicarakan pada minggu depan. Ya, si ini Raihan Al-Haki, Raihan, pimpin doa tutup, doa kita selesai. Baik Pak, adalah pada teman-teman, sebelum kita mengakhiri bacaan pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Raihan ya. Jadi dikerjakan tugas-tugas yang ada di e-learning ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.